Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang sangat kami muliakan, dan tak lupa kepada para viewer, para penonton, para santri atau pelajar yang sangat kami cintai. Pada kali ini saya akan mencoba meng-share tentang teknik cepat menguasai bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini lebih dari 12 juta kosakata dan hanya bisa diketahui dengan tiga macam yang tiga ini. Yang pertama yaitu kita ketahui dulu dari jenis kalimatnya. Bahasa Arab itu tersusun dari anak kata atau disebut dengan kalimat. Dan kalimat ini ulama sepakat atau ittifaq atau majma' alaih cuman ada tiga macam. Yang pertama kalimat isim, kedua kalimat fi'il, kemudian ketiga kalimat huruf. Dan semua kata dalam bahasa Arab yang jumlahnya ada lebih dari 12 juta kosakata ini tersusun dari tiga kalimat ini. Makanya untuk mengetahui sebuah susunan atau sebuah kata-kata dalam bahasa Arab, kita ketahui dulu apa jenis kalimatnya ini. Yang pertama kalimat isim atau identik dengan kata benda ya kalau bahasa Indonesianya itu. Kemudian kalimat fi'il yang identik dengan kata kerja, kemudian kalimat huruf kata bantu atau kata pelengkap atau sebagainya lah, seperti itu. Jadi seperti contoh izhab ilal ma'hadi, pergilah ke pondok, li ta'allumi untuk belajar. La izhab ini kalimat fi'il, dan untuk ciri-cirinya saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi untuk keterangan lengkap dari satuan kalimat ini sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, silakan tonton di video sebelumnya. Dan untuk kali ini hanya contoh, yaitu izhab itu kalimat fi'il, ila itu kalimat huruf, al-ma'hadi itu kalimat isim. Seperti itulah kalam dalam bahasa Arab. Jadi tersusun dari beberapa anak kata atau dari beberapa kata yang di dalamnya terdiri dari tiga macam kalimat ini. Kemudian korelasi lafadz ke maknanya. Jadi ada tiga jenis korelasi lafadz ke maknanya atau hubungan lafadz ke maknanya. Yang pertama yaitu isim dhohir. Isim dhohir itu artinya tampak ya, terlihat. Ya, yang pertama seperti contoh zaidun, rojulun ini namanya isim dhohir. Jadi ya lafadz zaid ini menunjukkan dzatiyah atau tubuh zaid itu sendiri. Atau kata rojulun ini menunjukkan dzatiyah atau benda dari orang yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi dinamakan isim dhohir karena lafadz ini langsung ke makna yang sesuai. Sedangkan isim dhamir itu kata ini kata ganti. Dalam artian seketika mengatakan huwa dia, lah dia ini kata ganti untuk yang namanya seseorang, semisal Zaid, huwa Zaid misal. Berarti huwa ini tidak secara langsung mengatakan ingin mengatakan Zaid seperti itu, cuma pakai kata bantu. Atau kamu, nama kamu semisalnya Muhammad misal. Ketika mengatakan anta itu sebagai kata ganti dari Muhammad. Ya, kemudian yang ketiga adalah isim mubham. Isim mubham ini kalau menurut Imam Sibawayh yaitu bukan isim dhohir, bukan isim dhamir. Jadi tengah-tengah di antara keduanya. Isim mubham itu ada isim isyarah, isim mausul dan sebagainya. Jadi ketika mengatakan ini, ya ini itu bukan isim dhohir. Karena kata hadza itu mutlak ya, sumul. Bisa ke benda cair, bisa ke benda padat dan benda-benda yang lain seperti itu. Jadi bukan isim dhohir dan juga bukan isim dhamir. Hadza ini juga bukan kata ganti untuk benda-benda tertentu seperti itu, sehingga dikatakan isim mubham yang artinya bias atau masih samar, sama dengan alladzi. Alladzi itu seseorang atau benda. Jadi maknanya masih bias atau samar. Kemudian selanjutnya yaitu dari segi maknanya. Dari segi maknanya kalimat isim itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama isim makrifat. Makrifat itu berarti suatu lafadz itu maknanya sudah diketahui dan benda lafadz itu sudah diketahui apa isinya seperti itu. Seperti contoh Zaidun. Ketika mengatakan Zaid, berarti orang yang bernama Zaid itu sudah diketahui seperti apa orangnya. Ar-rajulu, laki-laki, mengatakan laki-laki telah datang pakai al. Berarti makrifat. Lah kalau makrifat berarti orang laki-laki yang datang itu sudah diketahui seperti apa orangnya. Kemudian isim mubham. Mubham ini masih samar ya, atau ambigu atau masih abstrak lah. Ketika mengatakan ini itu masih samar. Itu yang ditujukan untuk apa dan untuk yang mana itu masih samar. Lah baru ketika menyebutkan musyar ilaihnya baru menjadi makrifat. Makanya dikatakan
mubham. Hadza kitabun. Dia mengatakan hadza itu masih sumul maknanya, masih umum seperti itu. Hadza ini apa lah? Baru ketika menyebutkan kitab baru makrifat seperti itu. Makanya isim mubham ini masuk ke isim makrifat seperti itu. Kemudian isim nakiro. Nakiro itu maknanya umum. Ketika mengatakan syai'un lillahi lahumul fatihah. Misal. Syai'un itu umum. Baik berupa benda, bacaan, benda padat, benda cair, benda ringan, berat, atau apapun lah. Intinya syai'un itu umum untuk segala sesuatu. Jadi untuk manusia, untuk robot, untuk benda apa sajalah. Itu masuk ke syai'un. Jadi umum ya, tidak tertentu seperti itu. Atau kata asadun. Asadun tidak pakai al, jadi nakiroh. Lah asadun ini maknanya macan atau singa. Lah macan ini ya banyak macan loreng, macan apa, kayak pokoknya asadun itu macan maknanya. Tidak tertentu pada macan-macan tertentu seperti itu. Kemudian ada 3 macam yaitu dari keterkaitan makna dalam susunannya. Jadi untuk makna yang tersusun, lafadz yang tersusun itu memiliki makna yang saling berkaitan seperti itu. Seperti di awal yaitu kalam itu mesti terbentuk dari kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah sekarang susunan-susunan dari kata kalimat isim, fi'il, dan huruf itu mesti ada 3 ini untuk menjadi kalam. Jadi kalau tidak ada yang 3 ini, nggak mungkin akan jadi kalam seperti itu. Jadi kalau lengkap, kalau kurang lengkap, kalau nggak ada, kemudian ada musnad tapi nggak ada musnad ilahnya, ya nggak bisa dikatakan kalam seperti itu. Apa itu musnad ilah? Musnad ilah itu ibarat sesuatu yang dihukumi, atau musnad ilah, mahkum alaih. Sedangkan musnad itu hukum yang diberikan kepada musnad ilaih, dan ini keterangannya sudah insya Allah akan dibahas secara tuntas ya. Contohnya seperti mubtada Zaidun, khobarnya qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Lah, Zaid yang dihukumi berdiri itu adalah Zaid yang dihukumi. Yang dihukumi dengan apa? Yang dihukumi dengan berdiri seperti itu. Atau informasi. Zaid yang diinformasikan berdiri. Lah, isi informasinya itu adalah musnad atau khobarnya. Atau fi'il fa'il. Fi'il itu musnad, kemudian fa'il itu musnad ilaih, misal koma Zaidun, telah berdiri Zaid. Jadi isi kabarnya itu telah berdiri. Lah yang dikabarkan berdiri adalah Zaid. Nah sedangkan yang selain di antara keduanya dinamakan muta'alliqatul isnad, sesuatu yang berhubungan dengan isnad atau berhubungan dengan musnad dan musnad ilaih. Intinya muta'alliqul isnad itu ya setiap umdah. Kalau musnad dan musnad ilaih ini kan ya ada umdah dan ada fadlah, tapi kedua-duanya ya sama-sama umdah menurut saya antara fi'il fa'il itu. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini dikenal dengan kata kerja, dan ini juga pembahasannya banyak sekali diterangkan di dalam kitab shorof ya. Yang pertama, pembentukan kalimat dari segi lafadz dan maknanya. Pembentukan kalimat dari segi lafadznya yaitu bina namanya. Jadi membentuk suatu kalimat yang mana ini membahas tentang apakah hurufnya terdiri dari huruf soheh atau ada huruf ilatnya. Kalau huruf dari kalimat itu soheh semua hurufnya, maka dinamakan bina soheh atau bina salim. Tapi kalau salah satu di antara kalimat itu ada huruf ilatnya, maka dinamakan mu'tal, bina mu'tal atau kalimat yang kemasukan huruf ilat. Kalau ada di awal namanya mu'tal fa, kalau ada di tengah mu'tal ain, kalau ada di ketiga mu'tal lam. Kemudian bedanya dengan sigot itu apa? Kalau sigot itu ditinjau dari segi maknanya. Jadi suatu bentuk kalimat ditinjau dari segi maknanya, seperti doroba itu berarti madi, sigot madi. Kalau yadribu berarti sigot mudhari karena menunjukkan makna mudhari. Kalau zaidun berarti bentuk mufrad. Kalau zaiduna berarti sigot jamak. Kalau masajida berarti sigot muntahal jumu, seperti itu. Jadi sigot itu suatu kalimat ditinjau dari segi maknanya. Kemudian wake ini juga masuk ke dalam pembahasan pembentukan kalimat dari segi lafadz dan maknanya. Kenapa? Karena wake ini masuk ke kalimat fi'il. Contohnya koma, berarti wakenya mudzakkar ghaib, seperti itu. Menunjukkan fa'ilnya adalah satu orang laki-laki yang tidak ada di tempat saat dibicarakan, seperti itu. Kemudian kalimat dari segi kuantitas kalimatnya. Jadi dari segi bilangan lafadznya itu
Ada yang mujarrad, yaitu tidak ada tambahannya. Semisal sulasi mujarrad berarti ada 3 huruf yang hurufnya asli semua. Jadi kuantitas kalimat ini hurufnya asli semua, nggak ada tambahannya, makanya disebut mujarrad. Tapi kalau mazid berarti kuantitas hurufnya itu sudah ada penambahannya, seperti yassaro ikut wazan fa'ala. Ada penambahan ada penambahan ain dalam kalimatnya, dalam wazannya, seperti yassaro. Isinya ada 2 di situ ya. Kalau mulhak itu disamakan dengan wazan-wazan tertentu, seperti samlala ini dimasukkan ke wazan tadahroja. Seperti itu. Dahroja ya. Dahroja, bukan tadahroja. Jadi samlala ini diikutkan ke wazan dahroja. Itu dinamakan mulhak, atau dikategorikan atau ditambahkan atau disamakan dengan wazan-wazan tertentu, seperti itu. Ya, itu dinamakan mulhak. Nah, sama seperti tanwin itu al-lahik ya, dilekatkan. Nah, sama dengan mulhak ini. Mulhak ini berarti dilekatkan atau dikategorikan ke yang diikuti, ke mulhak bihnya, seperti itu. Kemudian zaman atau waktu. Fi'il itu memiliki 3 waktu ya. Yang pertama zaman madi, itu berarti waktunya telah lampau. Kalau hal itu waktunya sedang dilakukan. Kalau mustakbal berarti masih akan dilakukan. Berarti kalau madi itu nasoro, misal nasoro ini telah menolong, berarti pekerjaan menolong ini telah dilakukan atau dikenal dengan zaman lampau, zaman yang telah berlalu. Jadi sudah dilakukan nih, sudah menolong. Tapi kalau yansuru itu fi'il mudhari', kalau yansuru yang tanpa memakai huruf huruf mustakbal seperti sin dan saufa, maka maknanya masih bisa 2. Bisa hal, bisa mustakbal kalau menurut Imam Sibawayh. Jadi bisa dimaknai sedang melakukan, bisa dimaknai akan melakukan. Tapi kalau ada penambahan huruf mustakbal seperti sin, sayan suru, atau saufayan suru, maka kalimat seperti ini maknanya itu khusus memiliki makna zaman mustakbal, seperti itu, yaitu zaman yang menunjukkan makna akan dilakukan. Sayan suru, saya akan membantunya, saya akan menolong, saya akan membantunya. Ini tentu akan maknanya. Tapi kalau yan suru saja itu masih sedang atau sedang melakukan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang kalimat huruf. Kalimat harfin. Kalimat huruf ini beda dengan yang lainnya ya, yaitu kalimat yang maknanya tidak mandiri, masih membutuhkan kalimat lain. Dari bentuk kuantitas hurufnya. Jadi kalimat huruf itu dari bentuk kuantitas hurufnya itu ala sigotil harokat. Ada yang kalimat huruf itu berbentuk harokat seperti tanwin. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, tanwin itu termasuk masuk ke dalam huruful ma'ani sehingga memiliki makna dan dimasuk kategorikan ke dalam kalimat huruf. Dan kalimat huruf pada biasanya yang kita tampak ya, seperti ada kalimat huruf yang hanya memiliki 1 huruf, ala harfin wahidin, seperti huruf jarba, itu kalimat huruf namanya. Kemudian huruf jarkaf, bismillahirrahmanirrahim, berarti ba-nya itu adalah kalimat huruf. Seperti Zaidun kalbadri, Zaid seperti rembulan, atau Fatimah atau Aisyah kalbadri, Aisyah seperti rembulan misal, seperti bulan purnama misal. Berarti kafnya itu kaf jar, dan kaf jar ini termasuk dari bagian kalimat huruf karena bisa memiliki makna ketika digabungkan dengan kalimat lain. Atau ala ma zada alaihi. Jadi kalimat huruf itu lebih dari 1 huruf itu banyak. Ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf seperti an. Itu 2 huruf ya. Ala itu berarti ada 3 huruf, ain, lam, alif. Bahkan ada yang ini ada yang 5 huruf seperti lakinna. Lakinna ini ada 5 huruf, yaitu yang pertama lam, kedua kaf, kemudian ketiga ini nun, kemudian nun lagi. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, ada 4 huruf. Jadi seperti itulah macam-macam bentuk kuantitas kalimat huruf, yaitu ada yang 1 huruf, bahkan ada yang 4 huruf atau 5 huruf, seperti itu. Kemudian bahkan ada yang berbentuk harokat. Itulah keunikan dari kalimat huruf ini.
Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.